Oke, sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Ustazah. Oke, sip. Materi kita hari ini adalah penerapan dari konsep pengukuran. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Bentar, ini karena Ustazah ini ada... Oke, mohon maaf semuanya saya mute semua ya, biar suara saya terdengar oleh semuanya. Oke? Pengukuran. Penerapan dari konsep pengukuran nanti yang akan kita lakukan adalah dua, yaitu pertama, menghitung konsentrasi larutan, yang kedua adalah menghitung laju pertumbuhan. Nah, seperti apa? Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, menghitung konsentrasi larutan, ya, menghitung konsentrasi larutan. Contoh ini, percobaan yang pertama. Ini ada segelas air, kemudian dimasukkan satu sendok gula. Kira-kira bagaimana rasanya? Yang mau sampaikan sesuatu, nyalakan mikrofonnya. Bagaimana rasanya? Air ditambah dengan gula, bagaimana rasa airnya? Manis. Oke, betul, manis. Lanjut. Sekarang, percobaan yang kedua. Ada sama satu gelas air, tapi ini ada 2 sendok gula. Bagaimana rasanya? Lebih manis. Lebih manis. Apakah berbeda dengan yang pertama tadi? Berbeda. Iya, betul, berbeda. Lebih manis yang pertama apa yang kedua? Kedua. Oke, betul. Jelas lah Ustazah. Wong yang itu kan apa namanya? 2 sendok, ini 1 sendok. Nah, di sini Ustazah akan jelaskan ini ya. Air ini disebut sebagai pelarut. Ya, air disebut sebagai pelarut. Kemudian gula yang dimasukkan ini disebut sebagai zat terlarut. Ya, gula disebut sebagai zat terlarut. Air disebut sebagai pelarut. Gula adalah zat yang terlarut atau zat yang dimasukkan. Ingat-ingat itu dulu ya. Oke, lanjut. Menurut kalian percobaan manakah yang lebih manis? Tadi sudah. Yang kedua. Apa yang dapat kita simpulkan? Yang kita simpulkan tadi adalah bahwa air yang diisi dengan 2 gelas gula rasanya lebih Manis. manis. Betul. Oke. Berarti semakin banyak gula, maka semakin iya, semakin manis. Nah, ini dikatakan bahwa gelas yang ditambahkan dengan 2 sendok gula memiliki konsentrasi ya atau tingkat kepekatan lebih besar daripada gelas yang ditambahkan dengan 1 sendok gula. Konsentrasi itu dirumuskan dengan K. K ini konsentrasi. Ya. Dirumuskan dengan massa zat terlarut. Zat yang terlarut tadi apa? Gula yang kita masukkan. Itu disebut sebagai zat terlarut. Kemudian dibagi volume pelarut. Pelarutnya tadi apa? Pelarutnya adalah air. Saya ulang, konsentrasi K dirumuskan dengan massa zat yang terlarut dibagi volume pelarut. Di buku kalian, buku pakai juga ada, nanti silahkan dilihat ya. Kita lanjut berikutnya. Contoh ini ya, untuk menghitung konsentrasi bagaimana Ustazah? Nah, itu yang seperti rumus tadi, ini contohnya. Diketahui ada segelas air volumenya 240 mili. Kemudian ditambahkan gula 1 sendok makan. Hitunglah berapa konsentrasinya.
Diketahui bahwa 1 sendok makan gula itu sama dengan 20 gram. Dari soal ini kita tahu bahwa volume airnya berapa? Volume airnya adalah 240 mili. Kemudian zat terlarutnya siapa? Gula. Gula. Berapa gram gulanya? 20 gram. Kenapa 20 gram? Gula. Karena hanya 1 sendok makan. Bukan. Kalau 2 sendok makan berarti berapa gram? 40 gram. 40 gram. Cerdas. Oke, kita lanjut bagaimana pengerjaannya. Nih ya. Diketahui tadi zat terlarutnya adalah gula, pelarutnya adalah air. Massa zat terlarut adalah sama dengan 1 sendok makan gula. Itu sama dengan 20 gram. Volume pelarutnya sama dengan volume air, yaitu 240 mili. Yang ditanyakan K atau konsentrasi. Kemudian jawab. K sama dengan massa zat terlarut dibagi volume pelarut. Berapakah massa pelarut yang tadi? Massa zat terlarut tadi? 20 gram. Kita masukkan 20 gram. Berapakah volume pelarutnya? 240 mili, kita masukkan 240 mili. Hasilnya adalah 0,08 ini gram per mili. Atau biasa dituliskan 0,08 G per ml. 0,08 gram per mili. Kesimpulannya, jadi konsentrasi larutan gula tersebut adalah 0,08 gram per mili. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas, gampang ya? Tidak ada, Ustazah. Oke, insya Allah gampang. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua. Menghitung laju pertumbuhan. Di dekat kita, kalian pasti memperhatikan tanaman yang setiap hari semakin bertambah tinggi. Atau diri kalian sendiri. Semakin hari semakin bertambah tinggi, semakin bertambah berat badan. Itu namanya disebut dengan laju pertumbuhan. Semakin cepat, seberapa cepat kita bertumbuh, itu namanya laju pertumbuhan. Semua yang hidup pasti dia tumbuh. Karena salah satu ciri dari makhluk hidup adalah tumbuh. Kemudian, hari ini kita akan belajar untuk menghitung laju pertumbuhan pada tanaman kacang hijau. Ini ya, contoh kamu menanam kacang hijau. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi kecambah. Jadi setelah kacang hijau hidup itu namanya kecambah ya. Tinggi kecambah 1 cm. Kemudian setelah 2 hari kamu mengukur kembali kacang hijaumu, tingginya ternyata bertambah menjadi 3,2 cm. Pertanyaannya, berapakah laju pertumbuhan kecambah kacang hijau? Jadi kita ini nanam kacang hijau. Yang pertama, pengukuran pertama 1 cm. Kemudian setelah 2 hari kita ngukur lagi, ternyata dia tingginya bertambah menjadi 3,2 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Kita jawab ini, di bawah ini. Dari kegiatan di atas ini, dari soal itu, diperoleh bahwa pertambahan tinggi. Bertambahnya tinggi berapa? Pertambahan tinggi berarti tinggi akhir 3,2 yang kita terakhir mengukur, dikurangi tinggi awal kita ngukur. 3,2 dikurangi 1. Hasilnya 2,2. Kemudian, selang waktu pengukuran tinggi, tadi kan terjeda mengukurnya.
Jedanya berapa hari? 2 hari. Nah, jeda itu namanya adalah selang waktu. Jadi, selang waktunya adalah 2 hari. Tadi kan kita ngukurnya setelah hari ini ngukur, 2 hari kemudian baru ngukur lagi. Itu namanya jeda atau selang waktu. Jadi selang waktunya adalah 2 hari. Maka laju pertumbuhan kecambah kacang hijau adalah, ini rumusannya, pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Berapa pertambahan tingginya? Ini tadi 2,2 dibagi selang waktu. Berapa tadi jedanya kita mengukur? 2 hari. Berarti 2,2 dibagi 2 sama dengan 1,1. Perhatikan satuannya, cm per hari. Artinya bahwa setiap 1 hari itu dia bertambah tingginya 1,1 cm. Meter. Gitu. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan di menghitung laju pertumbuhan? Ada. Tidak ada. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut, berikutnya. Perhatikan ya, nanti kalian nanti akan ada praktek ini, mengukur tingginya kacang hijau, itu berarti dari ini ya, bukan dari akarnya, tapi dari batangnya sampai ke atas. Nih. Ya, batang sampai ke atas. Akarnya tidak perlu dihitung tingginya, ya, yang kita hitung adalah dari batang ke atas. Ya. Lanjutkan. Nah, ini proyek kalian di rumah. Ada 2 proyek yang nanti akan kalian kerjakan. Yang pertama adalah menghitung konsentrasi larutan. Buatlah larutan gula, kemudian tentukan konsentrasinya. Di sini Ustazah bebaskan kepada kalian berapa mili air yang kalian pakai, berapa sendok gula yang mau kalian tambahkan terserah. Ingat, mili air itu harus diukur. Bisa menggunakan gelas ukur yang dipakai untuk membuat kue, itu biasanya dipakai untuk itu. Ada yang gelas yang ada ukurannya itu. Atau jika kalian tidak ada gelas ukur, jika kalian ada adik di rumah, di dodot adiknya kalian itu ada ukurannya berapa mili. Bisa menggunakan itu. Ya. Kalau tidak ada, kalian bisa menggunakan gelas yang belimbing itu, 1 gelas itu 240 mili. Atau kalau tidak ada lagi, ada 1 gelas air mineral yang biasa kita minum tuh air mineral yang gelasan. Di sana ada keterangan berapa mili begitu. Seingat Ustazah 240 mili kalau tidak salah, ya. Di rumah ada gelas ukur? Ada. Ada. Oke, kalau tidak ada gelas ukur pakai dodot ya. Pakai dodot adiknya. Itu bisa. Ya, Ustazah. Oke. Kemudian catatan ya, Nak. 1 sendok makan gula, karena ini kalau mau ditimbang, gram ini kan 20 gram itu kan sedikit sekali. Nanti kalau pakai timbangan itu tidak akan terbaca. Di sini Ustazah berikan tetapkan 1 sendok makan gula ya, yang 1 sendok penuh kayak yang tadi di contoh tadi, itu sama dengan 20 gram. Kalau 2 sendok berarti berapa? 10 gram. Kalau 2 sendok berapa gram? 40 gram. 40 gram. Kalau 3 sendok berapa? 60 gram. Ya, mantap, betul. Kemudian, larutan yang sudah kalian buat, nih, air yang sudah dicampur dengan gula, jangan dibuang karena mubazir. Manfaatkan untuk membuat teh atau minuman lainnya. Ya, jangan dibuang ya, mubazir. Ingat, orang yang suka memubazirkan makanan atau minuman adalah temannya setan. Kan jadi temannya setan. Oke, lanjut. Proyek yang kedua yaitu menghitung laju pertumbuhan. Saya jelaskan caranya. Ini yang pertama. Hari ini ya, setelah kita meeting ini,
nanti tanamlah kacang hijau. Ustazah, kacang hijau saya belum ada ya hari ini. Nanti sore baru beli. Berarti enggak apa-apa nanti sore. Atau Ustazah, besok aja, besok pagi ya. Saya baru mau menanam. Boleh ya. Boleh besok ya. Terakhir besok untuk menanamnya. Menanamnya kalau enggak hari ini ya besok. Ustazah, kenapa kok kacang hijau? Apakah enggak bisa kacang-kacang yang lain? Boleh. Namun kacang hijau ini lebih cepat sekali pertumbuhannya, lebih cepat tumbuhnya daripada kacang-kacang yang lain. Makanya Ustazah pilihkan kacang hijau. Yang ditanam adalah 3 biji kacang hijau. Tanam di atas sebuah kapas yang dibasahi air. Misalnya Ustazah saya mau pakai bekas itu tempat telur itu Ustazah, piringan tempat telur itu. Boleh ya. Kapas ini hanya salah satu contoh saja ya. Kemudian setelah ditanam pada hari kedua, misal hari ini menanam, berarti hari kedua adalah besok. Ya. Hari ini menanam, maka hari kedua adalah besok. Pada hari kedua, ukurlah tinggi dari masing-masing kecambah menggunakan penggaris. Jadi kalian ukur tuh tingginya kecambah kalian. Misalnya 0,1 cm, apa? Tulis saja 0,1 cm. Ya. Kemudian hari ketiga enggak usah diukur. Hari keempat enggak usah diukur. Hari kelima baru diukur kembali. Hari kelima diukur kembali tingginya menggunakan penggaris. Kemudian dengan cara yang Ustazah contohkan tadi, hitung berapakah laju pertumbuhan dari kecambah kalian. Misal ini ya, Ustazah, kecambah saya yang nomor 1 mati. Tidak masalah, tuliskan nanti ya, kecambah nomor 1 hari ketiga mati, begitu. Misalnya lagi, Ustazah, kecambah saya 2 kecambah mati, Ustazah. Maka tuliskan juga kecambah nomor 2 dan nomor 1 atau kecambah nomor 2 dan nomor 3 mati. Ustazah, semua kecambah saya mati, Ustazah. Wah, kalau semua kecambahnya mati berarti ya gagal percobaannya, ya. Berarti kalau semua kecambahnya mati, ya nanti mengulang lagi berarti percobaannya, ya. Insya Allah kalau kecambah ini gampang sekali hidupnya, ya. Tinggal kita perawatannya. Saya ingatkan, jangan sampai kapas atau yang dipakai untuk menanam kecambah itu kering, ya. Kalau kering nanti mati. Oh ya, menanamnya tidak perlu ditanam di bawah di luar rumah. Taruh saja di dalam rumah di tempat yang aman. Jangan sampai nanti adik kalian main-mainkan kemudian rusak. Ya, disimpan sendiri pokoknya. Di dalam rumah, di dalam kamar tidak masalah, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada Ustazah. Tidak ada Ustazah. Oke, kita lanjutkan. Nih, Ustazah sudah buatkan contoh tabel pengamatan. Nanti kalian bisa meniru tabel ini ya. Tabelnya sudah Ustazah share di materi ini, yang Ustazah jelaskan ini, sudah Ustazah share di Classroom. Nanti bisa dilihat ya. Tidak perlu difoto, tidak perlu direkam, nanti sudah ada di sana ya. Oke, ini misalnya ya. Hari pertama ditanam atau disemai. Kemudian hari kedua diukur tingginya. Hari ketiga dan hari keempat tidak perlu diukur tingginya. Hari kelima baru diukur tingginya. Ya? Jelas? Hari kelima baru diukur. Jelas. Oke. Setelah kalian dapat tingginya, maka nanti hitunglah laju pertumbuhan kecambah kacang hijau. Kalau dari percobaan kita, jedanya berapa hari, nak kira-kira ini selang waktunya? Kamu mengukur yang pertama dan yang kedua, berapa hari coba jedanya? Ayo, berapa? 5 hari.
Berapa? Jeda itu berarti antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Berapa jedanya berarti? 1 hari. Berapa? Hari kedua diukur, 1 hari ketiga dan keempat tidak diukur, hari kelima diukur lagi. Berarti selang waktu kalian mengukur berapa hari, Nak? 2 Iya, 2 hari. betul. Ya. Jadi, jeda atau selang waktunya berapa hari? Berapa hari? 2 hari. Ini kan 2 hari. 2 hari. Iya, 2 hari. Oke, jelas ya? Nah, Oke, lanjut. Ini sudah mau selesai nih. Nah, penjelasan tugasnya. Tugas ini silahkan dikerjakan di rumah. Boleh bertanya pada orang tua kalian, boleh. Dibantu orang tua kalian juga boleh, ya. Kemudian tuliskan langkah kerja kalian dengan detail. Maksudnya langkah kerja itu seperti apa, Ustazah? Contoh ini ya. Menghitung konsentrasi, langkah kerja yang pertama, misal ya. Siapkan gelas dan air, kemudian gula, sendok. apa? Yang kedua, misal ya, ukur volume air. Kemudian yang ketiga, ini contoh. Ambil 1 sendok gula, misal ya, kalau kamu mau 1 sendok. Ambil 1 sendok gula, masukkan ke gelas. Aduk sampai larut. Terakhir, hitung konsentrasinya. Itu adalah contoh langkah kerja. Jelas ya? Oke, berikutnya tuliskan hasil pekerjaan kalian di buku catatan. Jadi, baik percobaan konsentrasi ataupun laju pertumbuhan, silahkan tulis hasilnya di buku catatan kalian. Mulai dari langkah kerja, perhitungannya, sampai nanti hasil akhirnya. Kalau diketik, boleh Kak Ustazah? Diketik di komputer juga boleh, ya. Setelah itu, tuliskan kesimpulan dari tiap percobaan. Kesimpulannya apa percobaanmu itu? Tuliskan kesimpulannya. Setelah itu, kemudian fotokan hasil pekerjaan kalian yang tadi kalian buat tadi. Setelah difoto, kemudian diupload di Mapel IPA. Di Classroom ya, nguploadnya bukan lagi lewat WA, tapi uploadnya di Classroom. Bagi yang diketik, berarti upload filenya ya. Contoh, saya mau di print, habis itu baru difoto, baru dikirim boleh. Tapi kalau misalnya mau langsung diupload filenya, file Word-nya, boleh juga. Terserah kalian mana yang gampang. Yang penting tugas kalian masuk ke Ustazah. Ya. Kemudian jangan lupa fotokan juga hasil akhir kecambah kalian dengan kalian. Misal ini percobaan Ustazah kecambah ya. Misal ini percobaan Ustazah kecambah. Ustazah berfoto selfie dengan ini. Rek atau Ustazah difotokan orang tua. Habis itu baru dikirim. Itu ya, bukti bahwa kalian betul-betul melakukan percobaan ini di rumah. Kemudian dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya tidak hari ini, tapi dikumpulkannya adalah di hari Sabtu. Sekali lagi, dikumpulkannya di hari Sabtu. Karena tadi kan ada hari ini harus menanam, kemudian 2 hari berikutnya, hari kedua baru kita ngukur. Nah, ini dikumpulkannya hari Sabtu. Jika ada pertanyaan, silahkan chat di Classroom. Tapi chatnya jangan di forum ya. Chatnya langsung di Mapel IPA. Klik Mapel IPA, habis itu berikan komentar kalian kalau mau bertanya. Oke? Oke, Ustazah. Oke, ada pertanyaan, Nak? Yang mau bertanya silahkan.
Oke, tidak ada. Ini selesai berarti ya. Sudah ada hashtag belajar IPA menyenangkan. Jangan sampai karena tugas IPA ini kalian pusing di rumah ya. Karena Ustazah menilai ini gampang ya dan bisa dikerjakan di rumah. Harus tangguh, artinya meskipun lagi sekarang kondisi pandemi, belajar di rumah harus tetap tangguh, cermat ketika pengukuran, teliti ketika pengukuran, kreatif. Artinya mau melakukan percobaan seperti apa diserahkan ke kalian, jadi silahkan sekreatif kalian mungkin. Kemudian Imam Syafi'i berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ya, saya yakin kalian semuanya adalah siswa-siswa yang tangguh, siswa-siswa yang hebat, yang insya Allah nanti akan bisa mengerjakan tugas ini dengan gampang. Ya, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ustazah, kapan terakhir dikumpul? Kapan tadi dikumpul terakhir? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Ustazah, hitung tanaman maksudnya bagaimana? Tanamannya tidak dihitung ya, tapi tanam tiga biji kacang hijau. Habis itu kasih nomor, misal ya, ini tanaman nomor 1. Habis itu lagi nanti ini kasih nomor tanaman nomor 2. Habis itu tambah lagi, ini tanaman nomor 3. Disendiri-sendirikan ya. Baiklah. Ada lagi pertanyaan? Saya ulang, terakhir dikumpulkan hari apa? Hari Sabtu. Ya, menanamnya kapan menanamnya? Hari ini. Hari ini. Atau kalau tidak hari ini berarti kapan? Besok. Besok yang terakhir ya menanam. Kemudian perhatikan nak, di mana itu? Di classroom Ustazah sudah berikan penilaian yang Ustazah berikan seperti apa ya. Misal untuk menghitung konsentrasi yang dinilai apa aja Ustazah sudah berikan di sana. Silahkan dicek ya. Jadi kalau kalian mau nilai maksimal, silahkan cek rubrik penilaian yang sudah Ustazah share di classroom. Gitu ya? Ya. Oke, kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi, Salihah.